Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Fadilah Tulzara. Nah, pada video kali ini aku akan membahas teori ekologi sastra pada novel yang berjudul Rindu Terpisah di Raja Empat, karya Kirana Kejora. Baiklah, berikut penjelasannya. Ekologi sastra. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang dipergunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Menurut Endra Suara tahun 2016, ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Pertama, ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi pada karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra, kedua ada ekologi budaya. Hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah. Kedua istilah ekologi tersebut dapat dilihat dari sisi ekologinya dalam karya sastra pada novel Rindu Terpisah di Raja Empat. A. Ekologi alam. Nah, pada kutipan yang telah diperlihatkan, berdasarkan kutipan tersebut, pengarang memberikan informasi terkait dengan terumbu karang dengan latar atau tempat di Raja Empat melalui penuturan yang disampaikan oleh karang sebagai tokoh bawahan. Laut tropis ialah suatu keadaan yang cahaya mataharinya dapat menembus perairan sehingga tumbuhan tetap dapat melakukan proses fotosintesis. Salah satu tumbuhan laut yang melakukan proses tersebut ialah terumbu karang. Terumbu karang memiliki peran yang sangat penting diantaranya sebagai pelindung ekosistem laut. Terumbu karang dapat menahan terjadinya abrasi dari energi gelombang air laut. Terumbu karang juga memiliki fungsi sebagai rumah bagi biota laut lainnya yang mengibaratkannya sebagai pohon tempat berlindung di lautan. Selain itu juga, terumbu karang menjadi sumber obat-obatan. Kandungan bahan-bahan kimia dari terumbu karang dapat diperkirakan menjadi obat bagi manusia. Peran terumbu karang yang terakhir ialah sebagai objek wisata dan penelitian. Terumbu karang yang bagus sangat diminati sebagai objek wisata dan sebagai daerah penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui jenis ikan dan organisme laut lainnya yang hidup di sana. Pengarang tidak hanya membahas hal yang berkaitan dengan sikap hormat terhadap alam saja, tetapi juga memberikan informasi yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab terhadap alam untuk menikmati keindahan alam. Lalu kemudian ada ekologi budaya. Ekologi budaya ialah suatu sistem pengetahuan manusia sebagai bentuk makhluk sosial dalam menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan adanya suatu budaya masyarakat tertentu. Ekologi budaya berkaitan dengan suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berinteraksi. Nah, pada kutipan novel yang telah diperlihatkan, pengarang memberi informasi terkait dengan keragaman adat istiadat. Keragaman tersebut berada pada latar dan tempat di Papua melalui penuturan yang disampaikan oleh Pes Jonas sebagai tokoh tambahan. Pes Jonas adalah salah satu nelayan yang menerima hibah kapal Inkamina di Timika dan sangat mengetahui tentang Papua. Papua adalah bagian belahan paling timur yang ada di Indonesia. Papua adalah provinsi terluas di antara lainnya, yaitu dengan luas 316.553,07 km dengan ibu kotanya Jayapura. Papua mempunyai keragaman suku bangsa dan ada istiadat berbeda dengan suatu budaya, termasuk dari segi bahasa yang ada pada suku tertentu. Seperti pada kutipan tersebut, terdapat bahasa yang merupakan panggilan dari daerah Papua, yakni kata pes. Kata pes dalam bahasa Papua memiliki arti sebuah panggilan untuk seorang laki-laki yang berumur tua. Kata tersebut dianggap sebagai panggilan yang sopan di dalam suku yang ada di Papua. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya itu saja teori ekologi sastra yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih karena sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.